Anda menyaksikan UNICEF TV. Halmahera Selatan, gugusan pulau indah di Maluku, di mana rempah-rempah yang terkenal tumbuh dan diperdagangkan selama berabad-abad. Namun pulau-pulau ini dihantui ancaman maut, ancaman yang sudah tak ada lagi di wilayah lain di Indonesia. Saat malam menjelang, ancaman berubah jadi bahaya nyata. Merebaknya nyamuk Anopheles yang menularkan malaria. Tahun 2003, sekitar 4.000 penduduk kepulauan ini terserang malaria. Lebih dari 260 diantaranya meninggal dunia. Di desa yang jauh seperti Yamli, beban karena malaria terlihat sangat nyata. Esther Rahmat baru saja kehilangan bayinya setahun yang lalu. Bayinya adalah satu dari puluhan anak-anak kecil yang meninggal akibat keganasan malaria. Setelah anak saya yang kembar umur 1 tahun 9 bulan, anak saya yang bongso meninggal. Karena dia sakit malaria, jadi saya bawa ke Gane Dalam untuk berobat. Tapi tidak bisa diobat. Setelah itu saya balik ke kampung. Sekitar jam 8 malam meninggal. Esther tidak sendirian. Marce dan Yosinah juga kehilangan bayi mereka karena penyakit yang sama. Anak saya umur 1 tahun lebih sakit di situ. Semalam dia panas. Kepala sakit, beringus. Saya kalau demam itu dingin. Dingin, kepala sakit, dalam panas. Di luar itu dingin. Baca, tapi ke atas itu di orang pergi di hari Sabtu, hari Minggu dia anfal dia, di hari Senin jam 11 siang dia meninggal. Jadi kita orang tidak bisa bawa lagi ke bacaan. Orang punya anak itu dia umur 3 tahun. Dia meninggal. Desa terpencil seperti Yamli rawan terjangkit malaria. Desa ini dikelilingi hutan lebat dan rawa-rawa berlumpur. Disinilah nyamuk-nyamuk berkembang biak dan menjadi ancaman utama kesehatan warga Yamli. Justru itu saya sebagai pimpinan desa di tempat ini, saya upayakan buat got atau saluran air supaya bisa teratasi malaria. Selain got itu juga harus membersihkan lingkungan-lingkungan yang airnya sedang tergenang, itu perlu dibersihkan, dikeringkan, sehingga malaria itu dia bisa terpisah dari desa Yamli. Bila air tergenang dapat dialirkan, ancaman malaria akan berkurang. Namun masih banyak yang diperlukan untuk memeranginya. Dan Yamli tidak dapat melakukannya sendiri. Desa ini serta banyak desa lainnya di sepanjang garis pantai sangat jauh dari ibu kota kabupaten mereka, Labuha, di mana kantor program pengendalian malaria berada. Di sini, di Halmahera Selatan, kabupaten berpenduduk sekitar 190.000 orang, pemerintah daerahnya dengan kemitraan yang kuat telah berhasil menurunkan jumlah kasus malaria. Bupati Muhammad Kasuba benar-benar menaruh perhatian besar pada program anti malaria karena beliau juga pernah menjadi korban. Dan tentunya sampai tahun 2010 kita berharap di atas 30-40% masalah malaria kita bisa tangani bersama. Minimal mengurangi kematian, ya, dan bahkan bisa mengurangi kesakitan dan bahkan bisa mengurangi endemik yang menjadi problem kita di sini. Yang juga telah kita laksanakan adalah program terpadu antara imunisasi dan kegiatan balai kesehatan ibu dan anak. Inilah senjata pertahanan utama perang melawan malaria, kelambu berinsektisida. Kelambu ini disumbangkan oleh Global Fund, UNICEF Ceko, serta UK National Committee dan dukungan program dari USAID. Kegiatan ini adalah bagian dari kampanye global malaria. Penelitian membuktikan bahwa jika cakupan kelambu berinsektisida tinggi, populasi nyamuk secara menyeluruh akan berkurang, dan semua orang terlindungi dari gigitan nyamuk. Orang yang tidak menggunakan kelambu pun terlindungi.
Program anti malaria ini unik karena diintegrasikan dengan program imunisasi dan kesehatan ibu dan anak. Penanggung jawab program yang lintas program, kemudian penanggung jawab program lintas sektor. Kalau duduk bersama, maka menyelesaikan masalah malaria secara holistik, secara sistemik, itu akan tercapai, maka akan terjadi penurunan kasus malaria. At the same time, pada waktu yang bersamaan, penyakit-penyakit lain juga bisa diturunkan. Untuk memastikan para penduduk di pedalaman mendapatkan kelambu sekaligus vaksin, membutuhkan komitmen yang kuat dari para tenaga kesehatan. Di tempat inilah semua perencanaan dan logistik disatu padukan. Disinilah kelompok-kelompok paling beresiko, wanita hamil dan ibu yang memiliki bayi, menerima kelambu dan imunisasi yang dapat menyelamatkan nyawa anak-anak mereka. Hari ini, para tenaga kesehatan dan para kader posyandu berada di Kobalabala untuk melakukan kunjungan rutin. Para ibu hamil dan anak-anak menerima pelayanan kesehatan, saran-saran tentang gizi, serta pemberian imunisasi. Sakinah datang membawa Witri anaknya untuk mendapatkan imunisasi campak. Ini adalah imunisasi terakhir dalam rangkaian imunisasi dasar bagi bayi. Sebagai hadiah karena telah membawa anaknya mendapatkan imunisasi lengkap, Sakinah mendapat kelambu. Sakinah juga diberi petunjuk penggunaan kelambu yang insektisidanya dapat bertahan selama 3 tahun. Para ibu hamil juga merupakan prioritas bagi program kelambu berinsektisida. Ini untuk melindungi ibu hamil dan bayinya. Ibu hamil langsung di ibu bidan untuk pemeriksaan, dan di sini kalau untuk ibu hamil yang pertama atau kunjungan K1 itu kita biasa memberikan adeti, pemeriksaan adeti dulu baru dikasih kelambu. Mengendalikan dan mengenyahkan penyakit malaria yang mematikan membutuhkan program yang konsisten yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat. Bupati Kasuba berikrar untuk memerangi malaria sampai tak ada lagi ibu dan anak yang menjadi korban. Jadi hari ini saya kira kita deklarasikan kelambunisasi masyarakat Halmahera Selatan 100% dari alokasi dana desa malaria. Kita rubah saja di perubahan anggaran. Peran Sakinah dalam perang melawan malaria ini ialah memastikan dirinya dan anaknya selalu tidur menggunakan kelambu. Kelambu ini lebih tahan lama dari generasi sebelumnya dan dapat dicuci serta dikeringkan di tempat teduh. Kelambu ini juga membantu mengurangi populasi nyamuk. Bagi Sakinah dan Witri, inilah lokasi teraman dari ancaman malaria. Upaya mengendalikan malaria sudah berhasil di berbagai penjuru Indonesia. Di beberapa negara bahkan sudah berhasil dimusnahkan. Indonesia bertekad mencapai cita-cita itu di tahun 2030. Target tersebut tidaklah mudah. Program anti malaria harus dipertahankan dan diperluas, hingga para ibu seperti Esther tak lagi harus bersedih meratapi kematian anaknya karena malaria. Dwi Fatan Liliana dan Anton Susanto melaporkan.